Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya berharap setiap kita boleh ada dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan di hari ini dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kita rindu untuk kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini juga agar setiap kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman tetap terus kuat menghadapi tantangan zaman, tetap terus berharap kepada Tuhan, karena kita tahu pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Karena itu mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada setiap kita akan segala sesuatu dalam kebenaran yang ada. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah di mana kami boleh diberikan kembali kesempatan untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus yang mengajarkan kami, menuntun dan mengarahkan kami sehingga kami mengerti akan setiap kebenaran yang ada, dan kami percaya kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-9, Mazmur pasalnya yang ke-9 ayat yang ke-13, kita bisa lihat firman Tuhan di sana. Mazmur 9 ayat 13, sebab Dia Tuhan yang membalas penumpah darah. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang balas. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang balas, bukan saya. Amin. Ingat, yang membalas penumpah darah adalah Tuhan. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya. Sebab Tuhan yang membalas penumpah darah. Dia ingat kepada orang yang tertindas. Dia ingat dan dia dengar teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui firman Tuhan yang hari ini kita dengar, kita kembali diingatkan. Ya, saya tahu betul, kita mengerti tentang firman Tuhan yang berkata pembalasan adalah hakku, iya kan? Tapi kalau kita mau jujur, seringkali kita agak sedikit memberontak terhadap firman ini. Kenapa? Karena kita merasa kita bisa membalas. Kita bisa melakukan apa yang menjadi bagian kita untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Tapi hari ini kita diingatkan, Tuhan, Dialah yang membalas penumpah darah, bukan kita. Sekalipun kita punya kapasitas, punya kemampuan untuk bisa membalas dia, tapi izinkan Tuhan berkarya. Izinkan Tuhan melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Yang pertama jelas, karena kita tidak akan berbuat dosa ketika kita tidak membalas yang jahat dengan jahat. Dan yang kedua, keadilan Tuhan. Tuhan tahu bagaimana menghukum orang-orang jahat. Tuhan tahu dengan tepat bagaimana menghukum orang-orang yang harus layak menerima hukuman. Jadi bukan sesuai dengan standar kita, bukan sesuai dengan ukuran kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, hari ini kita diingatkan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Kita pada akhirnya memutuskan untuk melakukan hal yang juga akhirnya merugikan orang lain tanpa kita sadari. Ketika kita melakukan hal tersebut, kita sudah jadi sama dengan mereka. Kenapa? Karena Alkitab jelas seharusnya mengatakan, kita bilang kepada kita bahwa berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan jadi sama, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Berarti kita harus berbeda. Tetapi ketika kita mulai membalas yang jahat dengan yang jahat, di situ kita menjadi serupa, kita menjadi sama dengan dunia ini. Ya, itu yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 19 juga bilang begini, saudaraku. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh membalas. Amin. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, haknya Tuhan. Akulah, kata Tuhan, yang akan menuntut pembalasan. Demikian firman Tuhan. Berarti kalau kita melakukan pembalasan, sejatinya kita sudah mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Kita sudah seperti Tuhan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat tanpa kita sadari. Nah, inilah
Inilah yang akhirnya membuat kita juga terjatuh, anak-anak Tuhan. Kita masuk perangkap iblis, kita masuk jebakan si jahat. Padahal kita bilang, oh saya sebenarnya punya nih kemampuan untuk membalas dia, pendeta. Saya bisa kok membalas dia lebih jahat dari apa yang dia lakukan terhadap saya. Bayangkan saudara, perkataan. Tapi hari ini kan kita diingatkan bahwa haknya Tuhan, bukan hak kita sebagai manusia. Dengan kata lain, kalau kita membalas yang jahat dengan yang jahat, kita sedang mengambil apa yang menjadi porsinya Allah, apa yang menjadi tugasnya Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan untuk Tuhan lakukan. Tapi kita ambil, kita lakukan. Siapa kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Hati-hati dengan jebakan iblis yang memancing kita, sehingga akhirnya kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya kan? Dengan mengatakan sebuah yang seakan-akan merupakan sebuah kebenaran. Saya manusia, pendeta, saya juga masih bisa sabar, saya masih ada batasnya nih, ya kan? Mungkin saudara pernah mendengar kata-kata itu. Saya sabar sih, sabar ya Pak ya, tapi kalau dilakukan seperti ini juga sabar saya ada batasnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, betul, sabar ada batasnya ketika engkau mengikuti kesabaranmu dengan kedaginganmu. Tapi kalau kita tahu kesabaran kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saya sabar, tapi saya juga di sisi lain tahu kebenaran firman Tuhan yang mengatakan pembalasan adalah haknya Tuhan. Amin. Disitulah kita tidak mengambil posisi sebagai Tuhan, tapi kita tetap mengambil posisi sebagai hamba. Mazmur 37 ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat 6 firman Tuhan bilang, iya, Tuhan akan memunculkan, Tuhan akan memperlihatkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan yang akan mengadili kok. Tuhan yang akan memperlihatkan apa yang manusia tidak lihat. Tenang aja, kalau memang kita benar, kita diperlakukan tidak benar, Tuhan akan singkapkan kok. Kan begitu sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga kalau kita bilang, oh tapi saya nggak salah loh pendeta, saya harus membuktikan, dengan pembuktian ini saya harus balas dia melakukan seperti ini. Tenang dulu, sabar dulu, calm down dulu, napas dulu gitu ya saudara ya. Sehingga akhirnya kita ingat, back to Bible, kembali ke firman. Apa yang firman Tuhan katakan? Betul, orang-orang itu bisa merakak-rakakan yang jahat dalam kehidupan saya. Tapi saya percaya Tuhan bisa pakai apa yang rekan-rekan jahat oleh manusia itu mendatangkan kehidupan yang baik dalam hidup saya. Yang penting saya tahu kapasitas saya sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, tidak menempatkan diri sebagai pribadi Tuhan yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Hari ini kita diingatkan satu hal yang terus harus kita pegang. Betul, kita masih tinggal di dunia, masih ada orang-orang yang bisa merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Tapi sebagai hamba Allah, sebagai rekan sekerja Tuhan, sebagai sahabat, saya ajak setiap kita untuk ingat, kita adalah anak Tuhan, kita bukan Tuhan. Kita adalah hamba Allah, kita bukan Allah. Pastikan biarlah Allah sendiri yang membalas yang jahat dengan yang jahat. Allah sendiri yang melakukan pembalasan. Bagian kita adalah tetap terus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, ampuni kami kalau hari-hari ini kami mengambil porsi sebagai Tuhan dalam kehidupan kami dengan membalas yang jahat dengan yang jahat, dengan melakukan sebuah pembalasan. Tapi hari ini kami ditegur, hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan, yakni membalas setiap apa yang manusia buat. Tapi bagian kami ada tetap terus tinggal dalam apa yang menjadi firman-Mu, karena kami percaya kebenaran itu yang akan memerdekakan kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa, menyerahkan umat-Mu. Kalau mereka hari-hari sedang diperhadapkan dengan satu keadaan, satu peristiwa yang membuat mereka hampir-hampir memberontak terhadap Allah, Tuhan jaga hidup mereka, Tuhan jaga hati mereka, agar mereka tetap terus diam dalam hadirat Tuhan dan akan melihat pembalasan, pembelaan yang berasal daripada Tuhan atas hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Hamba juga menyerahkan kepadamu ya Tuhan, setiap mereka yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami percaya bilur-Mu menjamah dan menyembuhkan kami yang lemah. Tergenapi firman-Mu, disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi atas setiap hidup anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.